Saat ini kita semua mengalami berada dalam keadaan yang sangat tidak pasti, tidak menentu, kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Dan hal seperti inilah, situasi seperti inilah yang sering terjadi, yang sering dialami oleh manusia ketika berada dalam keadaan krisis. Sesungguhnya krisis ini akan terus terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Kalau kita melihat sejarah-sejarah yang lampau, bahkan sejarah para nabi besar, keadaan krisis pun terjadi. Tetapi yang menarik adalah pada saat krisis kita bisa belajar dari mereka bahwa adanya transformasi atau perubahan hidup di dalam situasi krisis. Atau seorang tokoh merumuskan demikian, di dalam keadaan krisis seringkali terjadi proses perubahan hidup menjadi jauh lebih baik. Kita bisa menyebut orang-orang yang sukses dalam situasi krisis. Misalnya Maureen itu adalah seorang penulis skrip Amerika yang sangat sukses justru ketika dunia perfilman Amerika mengalami kelesuan yang luar biasa. Dia membuat sebuah terobosan, membuat sebuah upaya yang membuat dunia perfilman Amerika menjadi begitu hidup. Yang kedua, di tanah air kita bisa menyebut Khairul Tanjung. Beliau sukses justru ketika bangsa kita ini menghadapi krisis ekonomi. Saya tidak ingin men-sharingkan bagaimana mereka sukses, tetapi saya ingin mengatakan bahwa yang hebat adalah di dalam saat-saat krisis, orang-orang itu bisa melihat peluang, bisa melihat kesempatan untuk membuat perubahan baik di dalam dirinya maupun di dalam masyarakat. Hal yang sama sesungguhnya terjadi dalam hidup kita saat ini. Dalam saat yang krisis seperti ini, di mana semua orang harus melakukan pekerjaan di rumah dan juga belajar di rumah, mampukah kita melihat peluang dan kesempatan untuk menjadi lebih baik di dalam pola perilaku, pola berpikir, dan pola merasa? Saya ingin men-sharingkan, misalkan saya sebelumnya tidak begitu mengetahui, menguasai mengenai teknologi. Tetapi dengan keadaan yang seperti sekarang ini, saya terdorong untuk belajar mengenai bagaimana mengajar secara online. Maka saya belajar platform-platform untuk pengajaran. Dan saya juga membuat video untuk menyemangati anak-anak. Nah, itu yang saya alami. Dan saya melihat beban hidup akan menjadi lebih susah, menjadi lebih berat ketika dalam keadaan seperti sekarang ini kita tidak mengubah pola cara berpikir dan cara merasa, cara bertindak kita. Maka Bapak Ibu orang tua, rekan guru, dan orang muda, silahkan kita merenung, silahkan kita hening sejenak, silahkan kita berefleksi apa yang seharusnya saya lakukan agar menjadi lebih baik kehidupan saya, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Saya juga bisa menyebut misalkan pola komunikasi antara orang tua dan anak dengan frekuensi yang setiap hari antara orang tua dan anak berkumpul dalam sebuah keluarga di dalam rumah. Tentu ini akan membawa dampak positif dan juga negatif. Dampak negatifnya kita bisa melihat banyak orang tua yang merasa kewalahan, merasa tambah beban karena anak harus belajar di rumah. Tetapi tidak sedikit orang tua yang justru mempunyai kualitas kedekatan relasi komunikasi antara orang tua dengan anak. Karena kedekatan inilah, maka mereka menjadi keluarga yang lebih kuat. Antara kakak dengan adik menjadi lebih rukun, antara orang tua dengan anak menjadi lebih kompak. Anak bisa bertanya kepada orang tua bisa mengetahui persoalan pergulatan yang dihadapi oleh anak. Bagaimana dengan guru? Guru pun mengalami sebuah perubahan di dalam cara mengajar. Tetapi bagi saya, menurut saya, belajar mengenai bagaimana menguasai teknologi itu belum cukup. Haruslah belajar bagaimana mendesain kembali cara berpikir dan cara merasa sebagai guru. Sehingga pola cara pandang atau memaknai pembelajaran menjadi agak berbeda.
Itu bisa dilakukan oleh guru, bisa dilakukan oleh orang tua, bisa dilakukan oleh siapa saja. Pertanyaan yang terus harus kita hidupi adalah, apa yang seharusnya saya lakukan dalam situasi saat ini seperti ini agar kualitas hidup saya, hidup keluargaku menjadi lebih baik. Tentu jika kita bertanya seperti itu dan kita mencari cara yang kreatif untuk mewujudkan agar kita menjadi lebih baik, itulah yang disebut transformasi di dalam hidup kita karena situasi krisis saat ini. Siapapun tidak menginginkan krisis ini berlanjut terus-menerus berkepanjangan. Tetapi kita bisa menggunakan, melihat, mencari peluang dan kesempatan apa yang seharusnya saya lakukan agar kualitas kehidupan saya menjadi lebih baik. Itulah teman-teman, para orang tua, rekan guru, dan orang-orang muda, sharing saya pada kesempatan ini. Ada pepatah mengatakan, setiap zaman ada nabinya, setiap nabi mempunyai masanya. Maka marilah situasi yang krisis seperti ini, masing-masing kita dipanggil untuk menjadi nabi. Paling tidak nabi di dalam keluarga kita, nabi di dalam sekolah kita, nabi di dalam masyarakat kita. Jika kita semua masing-masing terpanggil untuk menjadi nabi-nabi kecil, saya yakin krisis ini akan mempunyai makna yang mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik.